Orang-orang dibawa ke kandang padat. Johan melepas tas kain hitam yang menutupi kepala mereka satu persatu. Melihat lebih dari 10 pria dengan warna kulit berbeda, dia berkata dengan suara dingin, "Karena Anda semua adalah agen, saya pikir Anda harus mengerti apa yang akan saya katakan. Saya akan memperkenalkan diri kepada Anda. Nama saya Master Johan. Di bagian tanah ini, saya tidak pernah takut pada siapapun kecuali Tuan Renza. Anda anjing sama dengan anjing yang saya besarkan di sini. Anda harus patuh mematuhi pengaturan saya. Jika tidak, saya punya cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Lebih dari 10 agen melihat bahwa mereka berada di depan sangkar besi besar, dan mereka semua langsung gugup. Salah satu dari mereka berteriak keras, "Kami menuntut perlakuan kemanusiaan." Johan menghampirinya dan menamparkan wajahnya dengan keras, meludah dan mengutuk, "Persetan, kau datang ke wilayahku sebagai pencuri, mencoba mencuri barang-barang kami, dan masih memiliki wajah sialan untuk meminta saya untuk perawatan kemanusiaan. Saya menjaga hidup Anda karena Anda kurang lebih berguna di masa depan. Kamu tidak berlutut untuk berterima kasih kepada Tuan Renza karena telah menyelamatkan hidupmu, tetapi masih memiliki wajah untuk menarik telur ini bersamaku." Mengatakan itu, Johan segera berkata kepada anak buahnya, "Pergi. Biarkan tukang las menurut tudung besi sebelumnya untuk Mastiff Tibet, juga mengelas tudung untuknya di tempat, kunci kepala babinya ke tudung untuk saya. Dalam 3 hari dia tidak boleh makan. Jika dia berani mengatakan satu kata lagi, kamu akan langsung menjahit mulut anjingnya untukku." Keganasan Johan segera membuat kelompok agen terlatih merasa sedikit kedinginan di punggung mereka. Jadi mereka semua menutup mulut mereka dan menunggu dengan cemas untuk kalimat berikutnya. Mereka sebenarnya tahu betul bahwa penyusupan mereka sendiri ke BW Pharmaceuticals untuk mencuri rahasia inti adalah ilegal, ditambah identitas khusus mereka sendiri. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan diakui oleh Barat, jadi sekarang mereka hanya bisa dibantai sambil berharap negara mereka bisa datang menyelamatkan mereka. Segera, tukang las Johan menggunakan batang baja tipis untuk mengelas topeng untuk pria yang tidak beruntung. Benda ini untuk menutupi kepalanya, tiruan dari atlet anggar. Johan langsung menguncinya dengan kunci 3 cincin yang sangat umum, dan berkata dengan suara dingin kepada pria itu, "Dengarkan aku, jika kamu berani membuka kap ini sendiri, aku akan membiarkan seseorang mengelas peti mati besi, mengelasnya denganmu. Dalam, apakah kamu mengerti?" Ketika pria itu mendengar ini, dia segera merendahkan diri dan berkata, "Saya mengerti, saya mengerti." Dengan suara dingin, Johan menginstruksikan anak buahnya di sekelilingnya, buka semua pakaian mereka, hanya menyisakan 1 celana untuk mereka masing-masing, lalu masukkan semuanya ke dalam kandang. Banyak anak buahnya segera membuka pakaian para pria, memotong ikatan nilon dari tangan mereka satu persatu, dan mendorong mereka ke dalam kandang. Karena ada tentara dari front bencana yang berdiri di samping mereka, tidak ada agen yang berani melawan dan hanya bisa masuk ke kandang dengan jujur. Begitu berada di dalam kandang, geng itu merasakan gelombang keputusasaan. Kandangnya kokoh untuk manusia, 30 mm tulangan dilas silang, hanya menyisakan celah persegi 10 cm di sampingnya. Hanya sedikit kosong, paling-paling Anda bisa mengeluarkan tangan Anda. Sangkar yang begitu kuat, hampir tidak ada kemungkinan retakan yang hebat. Setelah komplotan itu dimasukkan ke dalam kandang satu persatu, semua harapan mereka disematkan di pintu besi. Sebagian besar dari orang-orang ini ahli dalam membuka kunci. Selama struktur mekanis normal dari kunci, di mata mereka tidak terlalu sulit. Selama waktunya matang, diam-diam membuka kunci maka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tepat ketika mereka berfantasi tentang cara memecahkan pintu sel, hanya untuk melihat beberapa anak buah Johan menyeret kabel listrik dan mesin las berlari, berjongkok di pintu sel, di pintu besi mereka mendengar suara berderak. Untuk sementara, api dari pengelasan menyembur ke segala arah.
Sekelompok orang ini langsung melihat dengan wajah pucat, hati telah putus asa hingga ekstrim. Pintu besi dilas, maka jika mereka ingin melarikan diri dari sini, hampir tidak ada kemungkinan kecuali memotong diri mereka terlebih dahulu. Johan memiliki aura sembrono yang kuat, dan aura sembrono ini biasanya di depan orang-orang yang benar-benar telah melalui hidup dan mati, melalui badai besar, tidak menakutkan, dan bahkan membuat orang merasa sedikit konyol. Namun, begitu dia berada di lingkungan yang tepat untuknya, kecerobohan di tubuhnya ini akan meledakkan kekuatan pencegah yang sangat kuat. Pada saat ini, Johan berdiri di depan kandang besi peternakan anjing, seperti seekor hiena Afrika yang berdiri di sabana tanpa akhir. Ini adalah kandangnya, di kandangnya, bahkan raja segala binatang, singa, melihat penampilannya yang garang, akan diperketat. Karena benda ini terlihat tidak mencolok, tetapi tangannya sangat keras. Bagaimana dengan singa? Bagaimana dengan kuda Nil? Benar-benar hanya sampai hiena Afrika yang tidak takut, dan dapat secara langsung memainkan cara paling kejam dan kejam di dunia binatang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan lihat kelompok agen ini biasanya tidak kalah mengalami bahaya, bahkan tidak kalah tertangkap dan ditangkap, tapi ini di era damai. Para agen umumnya ditangkap antara negara-negara mediasi politik swasta, adapun agen ditangkap, tidak hanya tidak akan disiksa, tetapi juga menikmati perlakuan kemanusiaan yang lebih baik daripada tahanan biasa. Namun, mereka sekarang menghadapi Johan. Perlakuan kemanusiaan apa, kepribadian dasar apa, itu semua omong kosong dan tidak akan memberi mereka jaminan. Dikatakan untuk mengelas tudung, segera mengelas tudung, dan kemudian mengunci kepala, yang tidak meninggalkan keraguan bahwa jika mereka terus memprovokasi dia akan benar-benar dilas ke dalam peti mati. Apalagi, seumur hidup mereka belum pernah duduk di penjara seperti ini. Begitu berada di sel, pintu sel dilas langsung dari luar. Pada saat ini, Johan dengan mata dingin mengawasi pintu besi yang tertutup rapat, mencibir, dan memerintahkan orang-orang di sekitarnya, "Dengarkan aku, mulai sekarang, beri mereka makan 1 kali sehari, makannya harus serendah mungkin, air rendah karbon, dan setiap jam, beri mereka mandi air dingin, siksa mereka sampai kelelahan, agar mereka tidak hanya tidak memiliki kekuatan fisik untuk melarikan diri, bahkan jika ingin melarikan diri, mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan otak untuk melarikan diri." Minion segera setuju dengan suara keras, tetapi sekelompok agen tiba-tiba jatuh ke dalam sel es. Mandi air dingin setiap jam, sekarang dalam cuaca April, mereka tidak akan mati. Tetapi ini jelas melemahkan kekuatan dan kemauan fisik mereka, dan pada saat yang sama mengganggu konsistensi istirahat mereka. Dengan cara ini, bahkan tidur dasar tidak dapat dijamin, bahkan manusia besi akan runtuh. Devano berbicara saat ini, "Johan, Anda harus belajar dari Stephen Chow dan menambahkan beberapa obat pencahar ke dalam air untuk mereka." Johan tersenyum hangat, "Ide bagus, Tuan Devano." Setelah mengatakan itu, Johan segera menoleh ke pelayan di sekitar dan berkata, "Kalian semua mendengar apa yang dikatakan Tuan Devano, siapkan pencahar untukku." Minion itu menganggukkan kepalanya, "Ya, Tuan." Baru saat itulah Johan bertanya pada Devano lagi, "Tuan Devano, masih ada barang yang harus dikirim satu demi satu?" "Ya." Devano mengangguk, "Saya kira orang-orang itu tidak akan beristirahat. Mereka pasti akan merasakan ke BW Pharmaceuticals untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, lalu datang sebanyak mungkin untuk menangkap." Johan tertawa, "Bagus. Lalu saya akan membiarkan kedua kandang ini juga kosong. Lagi pula, saya punya banyak ruang di sini. Sebelumnya saya takut geng itu datang dengan terlalu banyak tenaga kerja dan saya mengharapkan manajemen yang buruk. Tetapi sekarang tampaknya manajemen itu bukan masalah yang terlalu besar."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.